kita akan ketengahkan sunnah-sunnah di awal Dzulhijjah, bagian pertamanya. Ya. Sunnah di awal Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita sekaligus isyarat, ya, informasi bahwa di antara sekian perputaran hari yang kita lewati, ya, ada hari-hari yang diistimewakan. Ada yang sifatnya cuma hitungan hari saja, ya, seperti Ayyamul Bid, itu istimewa, ya, 3 hari saja. Ya. Ada yang sifatnya cukup banyak selama sebulan, Ramadan, ya, Masya Allah. Tapi ada juga yang hitungannya tidak terlampau banyak, tidak juga terlampau sedikit, ya, 9 sampai 10 hari saja. Itulah hari-hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518, 518, ya. Kalau Anda mau catat dalilnya dulu silahkan, ya. Saya berikan beberapa dalil. Al-Bukhari nomor hadis 518. Kemudian hadis Muslim, ini sudah masuk sunnahnya. Nomor hadis 1162. Ini tentang puasa Arafah. Masih hadis Muslim, nomor hadis 1977, ya. Untuk yang ini saya langsung bawakan kitabnya supaya jelas bahasannya nanti, ya. Karena ini sering ada polemik di sini, ya. Baik. Sudah? Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. 3221. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ambil 4 hadis saja. Selanjutnya nanti kita akan coba bahas dengan lebih detail. Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya. Rasulullah SAW bersabda, saya percepat karena waktu kita singkat. Ma minal ayyam. Ya, hati-hati. Ma minal ayyam. Tidak pernah didapati dari perjalanan hari, ya, yang berlangsung, ya, sedalam setahun itu. Tidak pernah didapati hari-hari terbaik, ya, yang berlangsung dalam kehidupan kita. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat amal soleh yang dilakukan di hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi ingin menyampaikan, ada hari-hari dalam perjalanan hidup kita itu, ya, kalau kita beramal soleh di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah. Dalam bahasa bebasnya, tidak akan ditemukan perjalanan hari saat Anda beramal soleh di situ, itu sangat dicintai amal soleh kita di dalamnya. Min hadhil ayyamil ashri, ya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Anda melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, dari tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, dan seterusnya, maka amalan kita itu, kata Nabi, langsung disebutkan, kata Nabi, tercantum di kitab paling sahih dalam ilmu hadis, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi amalan itu? Ya. Bukankah jihad fi sabilillah paling dicintai oleh Allah? Ya, di antara amal yang sangat dicintai. Sahabat penasaran, apakah jihad fisabilillah tidak mampu menandingi amalan itu? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah pun keutamaannya tidak mampu menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama itu. Ya. Illa, kecuali satu amalan saja yang tidak mampu diungguli. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika bisyai'. Kecuali bila ada seorang keluar dari tempat dia tinggal, berjuang dengan harta dan jiwanya, sampai dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Imma dia wafat dalam perjuangannya, atau habis hartanya sampai tidak kembali ke rumahnya. Maka ini tingkat amalan paling utama yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lain. Tapi sepanjang Anda tidak bisa melakukan itu, jihad biasa pun tidak bisa menandingi amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Karena itu, kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini, rugi kita. Ya. Allah sediakan waktunya, batasnya cuma 10 hari, lalu kita lewatkan itu begitu saja. Allah, rugi luar biasa. Ya. Karena itu, dari sekarang sudah mulai kita rencanakan. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, kapan dia datang, sekarang sudah kita mulai rencanakan amalannya. Hari pertama, apa yang akan kita kerjakan? Ya.
Yang biasanya salat fardu saja sejak hari itu tingkatkan. Sunnahnya jangan tertinggal. Siang dan malamnya. 12 rakaat minimal yang rawatibnya. Tahajud jangan tinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Yuk tunggangi. Hari keduanya yang belum pernah baca Quran minimal sehari 1 halaman. Ya. Malamnya bacakan juga. Masya Allah. Itu sunnah. Sunnah salafus saleh itu bahkan malam pun. Ya. Malam pun Rasulullah memberikan isyarat. Ya. Salafus saleh kemudian mempraktekkan. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Buka halaman 39, di situ ada bab berbunyi begini. Babul muhafadzah 'alal qira'ati bil lail. Bab mempertahankan, menjaga bacaan Quran khusus di malam hari. Ya. Khusus di malam hari. Di halaman ke-40-nya, paragraf yang kedua, baris pertama sampai dengan ketiga, disebutkan di situ. Ya. Bahkan dianjurkan, kata Imam An-Nawawi, sebelum kita tidur memperbanyak bacaan Quran. Ya. Sehingga suasana hati antum itu tenang saat akan tidur. Ya. Suasananya dengan Quran. Kenapa Anda tidak sempatkan sih? Walaupun cuma 1 ayat. Ya. Walau ala halbi syatin, katanya. Walaupun cuma sehirup susu kambing saja. Ya. Antum kalau menghirup susu cepat tidak? Cepat, itu kata kiasan, walaupun cuma 1 ayat saja. Ya. Apa tidak sempat kita mau tidur baca 1 ayat saja? Ya. Atau 1 hadis saja, kan luar biasa itu. Ya. Ketika Anda tidur pun tenang, sudah bersama Allah. Bahkan mimpinya bisa baca Quran juga. Ya. Ada orang luar biasa, capek hidupnya. Ya. Saat masih terjaga, banyak masalah. Saat tidur pun masih mikirin masalah juga itu. Ya. Bahkan ada orang tidurnya mimpinya mencela orang lain juga itu, ya Allah. Kapan istirahatnya itu? Kapan istirahatnya? Maka salafus saleh memberikan rumus sebelum tidur coba baca Quran supaya tenang hati kita, mimpinya enak gitu ya, nyaman, masya Allah. Itu